Ungdur makola. Wala tandur mangkol. Lihatlah perkataannya. Jangan lihat siapa yang berkata. Elta Kartika BBA. Udah sarjana, baru sarjana langsung gua ajak ngobrol guys. Alhamdulillah. Gimana perasaan saat menjadi sarjana? Seneng lah, happy. Happy, Plong, rasanya plong. lebih plong gitu. Udah nggak ada tanggungan. Ya justru tanggungannya baru dimulai gitu. Tanggungannya baru dimulai. Elta, ini temen. Gua nggak mau bilang ade-adean karena tanggung jawabnya lebih besar kalau ade-adean. Kalau teman kan bodo amat, ya enggak sih? Iya. Nggak mau dibilang abang-abangan juga sih, bukan abang elu. El, Elta tuh orang mana sih aslinya? Aku orang Jakarta. Asli, Asli. Dua Jakarta. Kelinci. Asli Dua Kelinci. Jakarta. Dari Jakarta Tulen. dari kecil udah di Jakarta. Dari kecil di Jakarta, cuman umur 4 tahun pindah Ke ke Tangsel. Oke, terus pindah lagi ke Jakarta lagi. Enggak. Oh, di Tangsel. Orang tua asalnya Jakarta. Asal Dulu SMA di mana, El? SMA di Tangsel, SMP di Jakarta. SMA di Tangsel, SMP di Jakarta. Kan Jakarta biasanya bagus. SMA di mana? SMA apa? Di satu tempat lah di Tangsel. Gak mau dikasih tahu. Curang aja. SMP aja dong. Oke. SMP kan Jakarta. SMP di mana? Di 161. 161. Kenapa di Jakarta itu SMP sama SMA-nya ratusan gitu? Kan biasanya kalau di kota aku aja paling 1 2 3 4 5 gitu. Nggak tahu ya dari sananya. Oh, Kalau kirain di tahu. sini kan 1 2 3 4 5 sesuai urutan peringkat gitu. Nah. Kalau di sana kayak ngacak aja. Ngacak. Sesuai sama perintah. Apa sih yang paling bagus di sana SMA? SMP, SMP-nya. UPH. Enggak. 19 deh kayaknya. Kalau di Jakarta Selatan. 19 tuh bagus. SMP 9. Yang mau masuk SMP 19 belajar anjing. Iya, belajar. Terus masuklah ke Telkom. Sebenarnya Elta ini angkatannya sama kan? Iya, Angkatan 18. Tapi kenapa gap year setahun? Aku tuh kan lulus tahun 2018. Terus waktu itu tuh emang nggak ada niat buat ikut SBM. Oke. Waktu itu disuruh sama mama aku ikut keluarga dulu Ikut lah. keluarga. Ya, mencari experience baru, pertemanan baru. Oke. Terus gap year dulu aku pokoknya kayak sekolah gitu, sekolah bahasa bang. Sekolah bahasa. Beberapa bulan, terus udah balik tahun depannya baru kuliah. Baru kuliah. Jadi gap year-nya itu yang bener-bener nggak ngapa-ngapain. Kan biasanya kalau orang-orang gap year tuh nyari kuliah juga atau belajar buat masuk negeri gitu. Nah itu dia tuh, aku nggak ngapa-ngapain. Jadi langsung masuk. Cuman sekolah bahasa, terus balik. Tadinya mau ikut SBM kan, tetap aku belajar dikit-dikit lah. Terus pas tahun depannya SBM buka, aku kayak anjir mager. Karena udah keterima Telkom. Masuklah Telkom. Enggak, belum. Aku tes Telkom. Langsung Telkom. Masuklah Telkom. Sebenarnya ada pilihan lain aku kuliah tuh. Ada mana? Aku tadinya mau di UMN juga, tapi swasta juga. Iya. UMN ada di Serpong, di BSD. Udah keterima juga. Nah terus kan di Telkom keterima Inter. Terus ya udah tuh bimbang akhirnya Telkom. Kenapa Karena enggak? Biasanya kan orang-orang Tangsel Jakarta tuh BINUS gitu. Nah, kenapa saya tidak masuk BINUS? Sebenarnya aku nggak mau. Kenapa? Padahal bagus juga lah. Bagus, emang terkenalnya bagus dan emang bagus sih. Cuman pertama aku pengen ngerantau, Oke. nggak mau di Jakarta. Ya. Kedua, waktu itu tuh emang kurang minat aja lah di BINUS. Pokoknya pengen cari yang keluar Jakarta. Iya. Dan waktu itu dapatnya yang di luar Jakarta dan yang nggak jelek-jelek banget ya Telkom. Telkom. Emang Telkom nggak jelek ya? Nggak jelek-jelek banget lah setidaknya. Oh iya kan. Ada effort untuk masuk. Swasta nomor 1 terbaik ya Telkom ya. Iya, nggak tahu berdasarkan siapa ya. Ya kan itu kan penilaian ini. Iya. Tapi itu tuh hal yang jadi pikiran sebenarnya buat mahasiswa. Kalau misalkan udah jadi swasta atau kampus terbaik tuh, berarti lulusannya juga harus terbaik dong. Betul. Betul. Tapi kan tidak semuanya tuh menjadi terbaik. Ya, beberapa yang unggul gitu ya. Dari Jakarta pasti punya budaya yang berbeda. Pindah ke Bandung yang punya budaya yang berbeda. Kultur shock nggak? Enggak. Sama sekali nggak? Enggak. Pasti kan dalam bahasa aja ya? Dalam bahasa. Ada, Deng. Apa sih ada lah, nggak mungkin enggak. Apa salah satunya? Sebenarnya ya kalau misalkan aku ada perbandingan yang kayak anak-anaknya misalkan dari Jakarta. Sebenarnya kalau yang Jakarta banget itu justru teman-teman aku tuh kan kalau misalkan Jakarta tuh image-nya kayak yang suka
huru-hara segala Ya, macam, keluar benar, malam. benar, Lah. benar. Bener sih kayak gitu. Cuman kalau misalkan di pergaulan aku, di circle aku, justru orang-orang Jakarta banget tuh kayak gitu, tapi bener-bener mementingkan pendidikan banget bang. Oke, Gitu. pendidikan tuh berarti lebih penting lah ya. Lebih penting, kayak mereka nih bener-bener kayak misalkan party gitu, tapi pendidikannya tuh tanggung jawabnya tuh bener-bener bagus gitu, nggak di nomor duain. Itu kalau misalkan di pergaulan aku kayak gitu. Bagus berarti ya pergaulannya. Bagus, Positif. alhamdulillah positif. Masalahnya kan banyak pergaulan yang Ya. mementingkannya ya sebenarnya nggak apa-apa, hak kalian juga, itu mah tanggung jawab kalian sama. Namanya masa muda. Iya, nggak apa-apa, nikmatin aja. Itu giliran masuk giliran ke Bandung. Ada sisi kayak gitunya, cuman mungkin nggak ya gitulah pokoknya ya beda lah pokoknya. Bedanya itulah Bedanya itu. yang bikin bedanya. Yang bikin bedanya itu. Culture shock itu. Tapi dalam bahasa biasa aja. Dalam bahasa awal-awal sih bang, susah banget. Parah. Kayak gini kayak kata-kata kayak tea gening. Enggak lah, tapi sekarang juga maneh di rasanya. Kalau misalkan sekarang udah bisa kan aing maneh, udah bisa lah aing maneh. Pasti orang-orang yang merantau itu pasti kata yang paling ininya, kalau nggak aing ya maneh gitu. Maneh di aing. Mana di mana? Tapi kalau aku tuh enggak, kalau aku culture shocknya tuh dalam bahasanya biasanya ngomong yang lo gua tuh yang secara ini, tapi pastinya pasti aing manehnya mah kalau sama cowok sih oke. Nah ceweknya ini nih kadang kan aku kamu tuh kayak kan kalau orang pacaran di luar Jawa, yang Jawa Barat, Jawa Tengah gitu, itu kan prosesnya lo gua, aku kamu, baru sayang gitu Iya, kan. benar. Tapi pas di sini langsung aku kamu, langsung step kedua nih. Iya. Langsung merasa lebih dekat. Padahal kan tidak, anjing. Ya itu juga sih aku takut disalahartikan. Iya kan? Aku ngomong aku kamu, tapi kalau mau ngomong lo gua kayak di Bandung. Itu sih sebenarnya culture shock di Bandung sih. Ya kita harus menyesuaikan juga gitu. Iya benar, harus menyesuaikan. Jurusan internasional, kenapa milih internasional? Kan ada maksudnya kenapa harus internasional gitu? Apa disuruh orang tua atau pilihan? Keterimanya di Inter. Oh iya. Ada pilihan internasional pasti kayaknya dipilihnya. Terakhir banget sih. Oh udah terakhir banget. Terakhir banget. Susah nggak sih El kuliah di internasional? Awalnya pasti insecure ya, kayak misalkan kan nggak sejago itu juga gitu, kayak ekspektasi aku tuh bakal yang harus langsung Dosen orang luar. bisa kayak gitu, tapi ternyata learning by doing sih, kayak awal-awal nggak bisa, tapi justru karena terbiasa itu jadi bisa jadinya ya udah sama aja sebenarnya kayak reguler, cuma beda di bahasa aja. Ya kan kalau aku kayaknya nggak akan bisa gitu. Bahasa Inggris aku jeblok. Ya Apalagi kemarin sidang pasti kan, waduh gitu. ya tapi kan kalau sidang udah melewati 4 tahun perjalanan, jadi justru pas sidang tuh udah kayak wah udah dipetik nih. Asik, gitu. Ilmu-ilmunya dipetik. Apa aja dari kuliah, selama kuliah apa yang paling Elta inget dari semuanya? Yang paling aku ingat Ya maksudnya dalam mata kuliah. dalam mata kuliah tuh mungkin kayak ilmu-ilmu marketing, ilmu general sih. Ilmu general. Karena ngerasa berguna banget. Tapi kalau misalkan aku itu berguna banget di Excel. Skill Excel aku tuh berguna banget karena kebetulan di responsibility aku gitu yang kayak aku kerjain tuh rata-rata berhubungan sama Excel. Oh, Elta sekarang udah kerja? Apa masih magang apa intern? Kemarin magang. Oh, magang. Berarti langsung dong direkrut dong. Kontrak 3 tahun gitu. Amin ya Allah. Langsung tahun depan nikah gitu. Ya kan nggak ada yang tahu. Ya kalau ada jodohnya. Iya, kan nggak ada yang tahu. Iya. Amin. Oh, jadi kemarin tuh Elta magang. Iya, magang. Jadi itu tuh Berguna. Elta Berguna Excel itu berguna banget. banget. Berguna banget sih. Pasti iya sih, aku aja nggak ngerti. Berguna banget karena sekarang apa-apa kan kayak nggak mungkin manual dong bang. Iyalah. Kayak harus otomatis semuanya, dan itu tuh harus berguna banget. Dan Excelnya tuh bukan yang kayak kalau misalkan di kuliah kan ada soal kita kerjain selesain pakai Excel. Kalau di kerjaan tuh yang lebih kita harus nyari tahu sendiri ini pakai Excel apa gitu, yang cocok, yang bisa gitu, kayak gitu. Jadi benar-benar analytical thinkingnya juga dilatih, Excelnya juga dilatih, semuanya. Analytical thinking, Excel, bayangin. Gini nih kalau pemikiran udah lu orang lulus ya, kalau belum lulus kayak gini. Berguna banget, berguna. Tapi abis lulus ini pengen mau langsung lamar-lamar kerja apa menikmati pengangguran selama sebulan? Apa ya sekalian juga gitu? Sebenarnya aku kayaknya mungkin langsung lamar-lamar, tapi
bimbang juga sih Bang, karena kan walaupun udah lulus belum ada SKL kan. Oh iya, surat Jadi keterangan. nggak bisa, sebenarnya ada lah yang kayak misalkan dibutuhin apa posisi apa, cuman butuh SKL-nya itu. Oh. SKL-nya belum ada, jadi nggak bisa. Itu kapan dapat? Apa Setelah sidang akademik tuh Januari kayaknya. Baru dapat Januari. ya semoga nggak, kan ada aja perusahaan yang ya udah yang penting kamu udah ininya gitu kan. Semoga aja. Semoga rezeki. aja rezeki. Tapi gimana, orang tua seneng pas udah lulus apa? Kan ada yang biasa aja. Biasa aja. Seneng. Bangga lah mama. Bangga. Pertama kali bilang bangga. Sambil nangis dia bilang bangga gitu. Anjir. Serasa sudah membahagiakan orang tua. Iya, padahal baru first step-nya. Bebannya baru dipikul. Padahal baru cuman bikin lulus doang. Iya. Belum ngasih apa-apa. Iya. Cucu juga belum. Jangan Ya kan belum. Iya, belum. Belum saat Akan. ini akan mengasihi cucu nanti. Ini El, aku tuh pengen nanya, sebenarnya kan kalau misalkan sama cowok jarang sih pembahasan yang kayak gini. Aku mau nanya tentang menurut Elta aja. Jadi jangan takut aja gitu. Tentang feminisme. Itu gimana? Menurut Elta. Aku tuh tipe orang yang bukan judgmental gitu loh Bang. Ah, Jadinya aku nggak terlalu berkomentar tentang itu. Gitu. oh, Jadi oke. kayak emang nggak terlalu yang gimana sih, nggak ngerasa keganggu juga. Gak ngerasa keganggu. Ya soalnya kan sama cowok kan ngomongin feminisme kayaknya terlalu salah gitu tuh. Kalau sama cewek kan Beda topik ya. beda topik gitu. Asik. Gimana? Sekarang percintaan aman, El? Apa biasa? Apa masih? Aku lagi Enggak, maksudnya lagi mencari atau lagi yang enggak sih, lagi yang enggak, ya lagi udah nyari. Lagi menikmati sendiri. menikmati sendiri. Sendiri karena ternyata banyak yang bisa aku ekspor pas sendiri, banyak yang justru banyak yang bikin happy-nya gitu pas sendiri tuh. Pas sendiri tuh banyak yang bikin Banyak happy. happy-nya. Berarti pacaran itu membuat tidak happy. Enggak juga, kalau orangnya tepat bikin happy Bang. Oh, kalau orangnya tepat. Kalau nggak tepat, Bikin pembelajaran. tapi untuk saat ini berarti Elta lagi menikmati masa sendiri Elta aja gitu. Iya. Lagi apa ya namanya? Menggali Elta nih kayak gimana gitu. Iya benar, lagi kayak gitu sih. Karena nggak terpaku sama siapa-siapa kan, Nggak terpaku terus sama harus siapa, berdiri di kaki sendiri Wah, gitu. Tadinya kan berdiri. kalau punya pacar gitu, kayak apa-apa pengennya cerita, apa-apa pengennya dibantu, apa-apa pengennya kayak melibatkan Nah. pasangan kita. Nah kalau misalkan lagi sendiri tuh aku kayak ya udah, aku mau kemana aku jalani sendiri, mau Iya. apa ngambil keputusan sendiri gitu. Asik. Sekarang berarti lagi kayak gitu Iya, aja itu. Ya. lagi happy banget sendiri. Lagi happy banget. Jadi buat teman-teman saya kalau yang nggak mau bangsat apa teman-teman gua ini nggak mau dia pacaran tolong. Soalnya banyak El. Waduh, Teman-teman, Dam kenalin dong, kenalin. Ini nggak mau orangnya. bukan nggak mau, mungkin aku Iya, karena- belum saat sekarang kali, belum Ya, saatnya. dan mungkin karena aku sudah tidak muda lagi ya, jadinya mau nyarinya nanti tapi yang bener-bener emang dia satu untuk terus-terusan gitu. Tapi sekarang hidup bahagia El. Bahagia banget Bang, alhamdulillah. Sekarang. Sekarang Selama hidup berarti selalu bahagia apa enggak? enggak dong, pasti Wah, ada. tapi sekarang sedihnya. lagi Sekarang bahagia? lagi bahagia. Alhamdulillah. Soalnya kan banyak yang nanya, gimana sekarang udah sukses gitu kan. Tapi nggak pernah ditanya hidup bahagia apa enggak gitu kan. Iya. Iya enggak? Bahagia kok, alhamdulillah. Apalagi udah lulus sekarang. Tanya pasti habis lulus udah kerja di mana gitu kan. Iya. Nanti pas udah kerja di mana nikah Nikah dulu kapan? kapan gitu kan. Habis nikah anak kapan? Nah, Nggak anak bisa. kedua kapan? Kan karena nggak kena habisnya. Soalnya aku tuh pernah kayak, iya kenapa orang selalu nanyain kayak gitu, nggak pernah nanyain bahagia nggak gitu tuh. Ya percuma aja kalau nggak bahagia tapi dipaksain untuk menikah, untuk bekerja gitu kan. Harus bahagian Harus diri sendiri bahagia dulu. diri sendiri dulu baru bisa segala macam. Gitu kan. Oh, sekarang bahagia. Bahagia. Apa yang bikin bahagianya? Diri aku sendiri sih. Oh, diri. Bikin bahagia karena nggak tahu, karena habis masa-masa sedih terus sekarang pas udah bisa bangkit tuh aku bahagia banget. Udah bahagia banget. Bahagia banget. Bangkit dari apa tuh? Bangkit dari bangkit dari Jokes internal. ya pokoknya bangkit dari masa-masa yang kurang baik Oh, lah. kurang baik. Heeh. Ya, tapi bagus lah itu. Iya, jadinya pas sekalinya bisa bangkit tuh pembelajaran banyak banget yang aku bisa dapetin. Iya, sedih boleh tapi jangan terlalu berlarut-larut. Betul. Harus bangkit dan harus Bangkit. berdiri lagi, harus berlari lagi karena masa depan ada di depan mata. Betul. Anjing. Parah. Kemarin sih sedih ya.
Ya kan ya nggak apa-apa. Maksudnya kemarin sedih kan Kemarin-kemarin banyak sedih. halnya yang bikin sedih. Betul. Bukan karena yang lain gitu. Kemarin-kemarin sedih, sekarang jadinya bahagia. Ya kan dilihat juga sekarang sama temen-temen happy mulu, karaokean mulu gitu. Iya benar. Iya kan. Untuk meluapkan sebuah kesedihan itu menjadi bahagia. Betul. Gitu. Karena Al-Insyirah ayat 5-6 Bang. Buh, apa tuh? Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Anjing. Gokil. Setelah kesulitan Pasti ada kemudahan. Pertanyaan terakhir. Sebutin 3 orang yang paling Elta sayang dalam 3 detik. 1, 2, Mama, 3. adek, kakak. Kenapa nggak ada nama Elta? Saya ya. Kan 3. Disuruhnya 3. Kenapa nggak ada nama Elta? Nggak tahu ya. Gitu aja teman-teman. Tidak ada nama diri sendiri. Tadi katanya bahagiakan diri sendiri. Memang keluarga lebih penting. Iya. Tapi ada yang lebih penting lagi. Ibaratkan orang tua pasti meninggalkan kita. Kita meninggalkan orang tua. Kakak pasti meninggalkan kita. Saudara pasti meninggalkan kita, gitu kan. Tapi diri sendiri ya dulu kan yang harus lebih bahagia. Iya, benar. Benar. Itu aja dari gua sama Elta. Thank you everybody. Thank you. Kok cepet ya? Gak berasa.